Hai, eh, malam ini kita sedikit membahas masalah viralnya eh, dunia medsos ya, khususnya di YouTube. khususnya di YouTube ya, terkait ada wawancara eh, akun YouTube Dunia Anji dengan salah seorang profesor Hadi Pranoto yang konon katanya beliau ini menemukan satu herbal untuk penyembuhan COVID Corona. Jadi dalam hal ini sebenarnya saya bukan membela Anji ya, atau juga membela Profesor Hadi Pranoto. Tapi saya melihat di sini nih sebenarnya satu itikat baik ya, dari itikat baik yang saya lihat ya, saya baca ya dari Pak Hadi Pranoto dengan Anji ini, itikat baik mereka ini bagaimana bisa menemukan obat herbal yang konon kata Pak Hadi ini adalah salah satu obat herbal yang mampu untuk membuat mengimunisasi daya tubuh seseorang. Nah, menariknya dalam beberapa hari ini wawancara Anji ini dengan Pak Hadi ini dianggap berita bohong gitu loh. Nah, dianggap berita bohong bahkan sampai kepada laporan oleh salah seorang ketua umum Siber Indonesia yang bernama Muanas Alaidit ke Polda Metro Jaya kalau nggak salah ya. Nah, kalau saya menanggapi ini sebenarnya ya sah-sah saja sih, sah-sah saja, siapa saja warga Indonesia membuat laporan. Tapi aneh dalam persepsi saya nih, anehnya begini guys, ada orang gitu loh, ada orang beritikat baik ya, ada orang beritikat baik seperti Pak Hadi Pranoto ini memberikan atau katakanlah membuat satu penemuan atau riset obat ya, bisa katakan obat herbal lah ya, untuk mengimun orang supaya tidak terkena COVID-19, kebal terhadap COVID-19 ya. Dengan penemuan ini malah berujung pada laporan polisi loh. Nah, ini yang membuat kita itu heran gitu. Artinya sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak dalam kapasitas untuk membela Pak Hadi ataupun Pak Anji ya. Tapi dalam ini yang kita herankan aneh gitu loh. Artinya banyak sekarang orang berlomba-lomba atau katakanlah riset-riset lain yang menciptakan katakanlah obat ya, harusnya ini kita dukung gitu, bukan malah ini berujung pada laporan polisi. Nah, satu lagi, nah terkait ya saya juga bukan orang hukum, tapi saya lihat terkait laporan Ketua Umum Siber Indonesia ya, itu saya melihat ini laporan Undang-Undang ITE bisa saya lihat di sini ya, bisa kita katakanlah gambarkan ya. Itu terkait Undang-Undang ITE di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Bunyinya guys ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong ya, dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Kita garis bawahi guys ya, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ya, itu dapat dikenakan Undang-Undang ITE ya. Nah, jujur guys, saya bukan orang hukum ya, tapi
karena yang disangkakan adalah pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, yang berbunyi tadi berita bohong yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen. Saya mau tanya ini guys, gitu loh. Pertama, Pak Hadi itu belum mendistribusikan atau menjual ini obatnya gitu loh, atau katakanlah herbal hasil riset beliau gitu. Nah, artinya belum ada konsumen yang dirugikan terkait informasi yang konon katanya obat ini mampu untuk menyembuhkan COVID-19. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, terhadap katakanlah akun Dunia Manji Anji yang dikatakan juga, yang dilaporkan juga katakanlah membuat konten berita bohong. Kalau kita kaitkan dalam undang-undang ITE ini ya, belum ada katakanlah orang yang dirugikan guys ya. Orang yang dirugikan, contoh ya sederhana saja guys. Kalaulah tadi katakanlah obat ini sudah didistribusikan, nah tidak sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan kegunaan obat ini, boleh jadi Pak Hadi Pranoto atau kanlah Anji sama-sama dengan perbuatan yang sama itu dapat disangkakan mereka menyebarkan berita bohong guys. Nah, sekarang ini kan belum ada. Ini hanya adalah niat baik dari seorang Hadi Pranoto dan niat baik oleh akun Dunia Anji, saudara Anji ya, untuk memberitakan, menginformasikan bahwa ada riset, ada temuan obat herbal ya yang telah katakanlah dianggap oleh Pak Hadi ini mampu menambah kekebalan imunitas ya, bukan mengobat ya, menambah kekebalan imunitas agar tahan terhadap corona dan mampu juga katakanlah menyembuhkan penyakit corona ini. Nah, harusnya guys ya, harusnya. Nah, disinilah fungsi negara hadir ya guys ya. Nah, kalau bisa ya kenapa nggak dijemput bola gitu loh. Silakan diuji klinis ini obat ini. Silakan dipanggil Pak Hadinya, Pak bener memang obat Bapak mampu, silakan diuji klinis gitu loh. Bukan berarti temuan begini nih guys ya, ini berujung kepada laporan kepolisian gitu loh. Nah, ini yang kita sesalkan ya. Artinya kenapa katakanlah nanti ujung-ujungnya orang akan takut guys. Orang akan takut ketika katakanlah ada katakanlah wabah seperti begini, orang akan takut ini gitu, mempublikasikan atas temuan-temuan mereka yang mampu kira-kira katakanlah dapat menyembuhkan wabah tersebut. Nah, apalagi kita lihat memang niat baik Pak Hadi dan Anji ini katakanlah mau mendistribusikan obat ini, mau memproduksi obat ini dengan jumlah yang massal tanpa dibayar 1 sen pun guys. Nah, ini seharusnya yang kita perhatikan, yang seharusnya negara lindungi, yang seharusnya negara juga katakanlah jemput bola ini gitu loh. Karena kenapa? Sampai saat ini obat katakanlah pandemi corona ini sama sekali belum ditemukan baik di negara manapun. Nah, kita berharap guys dengan temuan ini juga katakanlah ya, kita berharap mudah-mudahan katakanlah pemerintah maulah nanti menguji klinis ini obat daripada herbal daripada Pak Hadi Pranoto ini supaya hidup normal kembali seperti semula guys. Itu aja yang yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ya katakanlah kepada Ketua Siber Indonesia juga Pak Muanas Alaidit ya, juga kepada pihak kepolisian katakanlah mohon dengan bijak menyikapi ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Sinul Channel.